Ya, puji Tuhan, haleluya, haleluya. Oleh anugerah Tuhan, Bapak-Bapak kita masih boleh ada, dan oleh kasih karunia Tuhan yang memelihara dan memberkati kita semua. Puji Tuhan, segala pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, balik kita akan dengar firman Tuhan yang akan membawa kita mengerti apa yang harus dilakukan dan apa yang rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Sebagai seorang bapak yang sudah mungkin ada di antara bapak-bapak yang sudah lanjut usia, tapi kita tahu bahwa rencana Tuhan itu dari awal sampai akhir itu sempurna. Itu sebabnya firman Tuhan pada kesempatan ini akan saya beri tema berjudul Yesus yang memulai, Yesus yang menyelesaikan. Haleluya. Karena dia yang memulai, dia juga yang menyelesaikan. Bukankah kita semua mengakui keberadaan kita sebagai manusia yang hidup? Kehidupan dimulai karena ada Tuhan. Kalau tidak ada Tuhan, tidak ada kehidupan. Kehidupan kita dimulai karena ada Tuhan. Tuhan yang memulai. Dan Tuhan juga akan menyelesaikan menurut kehendak-Nya. Bukan menurut kehendak kita. Tapi seringkali, karena ketidakmengertian, banyak orang yang menyelesaikan, mengakhiri hidupnya di luar rencana Tuhan. Di luar kehendak Tuhan. Di luar apa yang Tuhan mau selesaikan. Dia menyelesaikannya menurut kehendak sendiri. Dan tentu saja, orang yang demikian, akhir hidupnya akan mengalami kebinasaan kekal. Tapi puji Tuhan, Bapak-Bapak kita yang ada, kita mau kalau kita sudah memulai di dalam Tuhan, karena Tuhan yang sudah memulainya, kita ikut Tuhan, sampai pada akhirnya Tuhan menyelesaikan dengan sempurna. Haleluya. Kita baca ayatnya dalam Filipi pasal 1 ayat yang ke-6. Filipi pasal 1 ayat yang ke-6 mengatakan demikian. Akan hal ini, aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu, akan meneruskannya sampai pada akhirnya, pada hari Kristus Yesus. Ia yang sudah memulai, Dia akan meneruskannya sampai pada akhirnya. Sampai pada akhirnya apa? Apa yang Tuhan katakan sampai pada akhirnya itu akhir dalam kesempurnaan. Akhir yang sudah selesai. Karena Allah tidak pernah kerja setengah-setengah. Allah tidak pernah melalaikan pekerjaannya. Hanya setengah jalan lantas ditinggalkan. Oh tidak. Kita tahu salah satu ucapan Yesus di kayu salib. Dalam Injil Yohanes pasal 19 dikatakan, sudah selesai. Apanya yang sudah selesai? Karya penebusan yang Tuhan kerjakan ketika Dia memulai datang ke dalam dunia ini sebagai bayi. Dia bertumbuh dewasa, diurapi, dan Dia melayani banyak orang. Dia mengadakan banyak mujizat, melakukan hal-hal yang baik menurut kehendak Bapa di sorga. Bahkan ketika Dia harus ditolak oleh imam-imam, oleh orang-orang Farisi, orang-orang Yahudi di zaman itu. Dan Dia harus mengalami penyalipan. Dan di atas kayu salib, Dia mengatakan, sudah selesai. Berarti pelayanan Yesus sudah selesai. Dan kalau Yesus sudah menyelesaikannya, Dia memulai pelayanan yang berikutnya, yaitu memakai rasul-rasul, memakai hamba-hamba Tuhan, memakai kita semua Bapak-Bapak yang ada sampai hari ini. Pekerjaan Tuhan belum selesai. Karena kalau sudah selesai, Dia akan kembali datang menjemput semua yang sudah berlelah ambil bagian di dalam pelayanan, yang sudah bersungguh-sungguh, yang dikatakan persekutuan dengan Yesus Tuhan itu tidak sia-sia, karena kita akan menikmatinya
di hari yang Tuhan tentukan. Nah, itu sebabnya kita menyadari kita mau ikut apa yang Tuhan mau. Dia yang sudah memulai, dia akan menyelesaikannya. Namun di antara memulai dan penyelesaian itu ada kurun waktu yang kita tidak tahu berapa lamanya. Kalau Yesus, karena sejarah sudah mencatat demikian, Alkitab mencatat demikian, ketika dia memulai, dia lahir di kandang yang hina, dan dia mengakhiri hidupnya di kayu salib sebagai penyelesaian dalam pelayanannya, itu ada kurun waktu kurang lebih 3,5 tahun. Tapi kita, berapa lama kurun waktu yang harus kita jalani ketika Tuhan yang sudah memulai, dia memberikan kepada kita untuk kita percaya di dalam Yesus Kristus sehingga kita boleh mendapatkan anugerah keselamatan sampai pada akhir Tuhan menyelesaikan pelayanan kehidupan kita, kita tidak tahu. Ada yang lama, ada yang sedikit. Yang pasti, dalam kurun waktu yang Tuhan masih berikan, kita percaya bahwa kita akan meneruskan bersama dengan Tuhan sampai selesai. Kita baca lagi dulu satu ayat di dalam Mazmur pasal yang ke-138. Ayat yang ke Mazmur 138, ayat yang ke-38. Atau ayat yang ke-8. Mazmur pasal 138 ayat yang ke-8. Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Ya Tuhan, kasih setiamu untuk selama-lamanya, janganlah kau tinggalkan perbuatan tanganmu. Berarti Tuhan yang akan menyelesaikannya bagi kita. Dan karena ada waktu yang cukup lama, kapan penyelesaiannya itu kita tidak tahu. Dan dalam kurun waktu itu ada banyak hal yang bisa terjadi. Ada banyak hal yang kita bisa alami. Ada banyak hal yang bisa membuat kita mungkin, tanda kutip, menderita. Karena di sini dikatakan, kasih setia Tuhan selama-lamanya, berarti dalam kurun waktu sampai Tuhan akan menyelesaikan di dalam kehidupan kita masing-masing, yang satu sama lain mungkin akan berbeda, atau sampai penyelesaian di mana Yesus kembali, kita semua boleh diselamatkan. Tuhan tetap mengasihi. Kasih setia Tuhan itu tidak berubah. Dan Tuhan tidak tinggalkan. Di sini dikatakan, janganlah kau tinggalkan perbuatan tanganmu. Tuhan tidak tinggalkan. Walaupun harus mengalami banyak yang namanya hal-hal yang tidak menyenangkan. Hal-hal yang mungkin menyusahkan. Hal-hal yang mungkin kita tidak mengerti. Itu sebabnya kita harus meyakini bahwa Tuhan pasti akan menyelesaikannya. Dan penyelesaian Tuhan itu sempurna. Karena kasih Tuhan itu kasih yang sempurna. Tapi kita maunya kan cepat-cepat lihat endingnya, hasilnya. Sementara hidup ini kan belum berakhir. Hidup ini masih berjalan. Kita tidak tahu kalau hari ini terjadi begini, besok terjadi bagaimana, kita tidak tahu. Tapi yang pasti, dalam setiap waktu, dalam setiap kesempatan, kasih setia Tuhan itu tidak berubah. Haleluya. Kalau kita pengkhotbah katakan, kita tahu ayat yang sudah sangat sering disenangi banyak orang, tapi orang senang pada bagian A dari pengkhotbah pasal 3 ayat yang ke-11. Tapi kita baca secara keseluruhan. Pengkhotbah pasal 3 ayat yang ke-11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya.
Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Ini yang seringkali menjadi masalah bagi orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang mau berharap kepada Tuhan, seorang Kristen yang sudah setia, lantas ketika dia mengalami banyak penderitaan, dia tidak tahu bahwa itu adalah pekerjaan Allah yang sedang Tuhan lakukan. Untuk apa? Akhirnya adalah kekekalan. Namun seseorang yang dia tahu bahwa segala waktu, segala sesuatu, segala situasi dan kondisi adalah Tuhan yang sedang merancang untuk satu penyelesaian yang sempurna, dia akan berkata, segala sesuatu indah pada waktunya. Waktu susah, waktu senang, waktu sehat, waktu sakit, waktu kelimpahan, atau waktu dalam kekurangan. Bukankah itu yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam surat Filipi pasal yang ke-4, ayat yang ke-12 dan 13? Bahwa Rasul Paulus katakan, aku tahu apa itu kelimpahan, aku tahu apa itu kekurangan. Aku tahu apa itu dimuliakan, aku tahu bagaimana ketika aku harus menderita. Jadi apa yang dialami oleh Rasul Paulus itu seringkali secara manusia dia mengalami banyak hal. Ada senang, berkat limpah, atau ada susah di dalam penderitaan. Tapi dikatakan, segala sesuatu aku cakap menanggungnya di dalam Dia yang memberi kekuatan. Haleluya. Kenapa? Karena memang Tuhan katakan segala sesuatu indah pada waktunya. Kenapa? Karena Tuhan yang memberi kekuatan, Tuhan yang menyertai, Tuhan yang tetap kasih setianya tidak pernah berubah. Percaya bahwa itu adalah proses untuk apa? Satu penyelesaian yang sempurna. Penyelesaian yang sempurna membutuhkan proses. Dan proses itu yang sedang mungkin kita alami hari-hari ini. Puji Tuhan. Itu sebabnya Pengkhotbah 3 ayat yang ke-11 katakan bahwa ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberi kekekalan dalam hati mereka. Tuhan dalam pekerjaannya sampai selesai dengan sempurna adalah memberi kekekalan di dalam kehidupan kita. Karena dia sudah mempersiapkan sorga untuk kita semua. Orang percaya. Untuk hidup kekal bersama dengan Tuhan. Itu endingnya. Itu apa yang Tuhan mau rencanakan untuk selesainya di sana. Bukan di sini, di bumi tidak akan ada penyelesaian. Di bumi ini hanya sementara. Mungkin hari-hari lalu kita mengalami banyak masalah dan sudah selesai. Oh, puji Tuhan. Tapi besok mengalami lagi, selesai lagi, puji Tuhan. Mengalami lagi, selesai lagi, puji Tuhan. Karena memang di bumi ini penyelesaiannya sementara. Masalahnya pun sementara. Karena semua yang ada di dalam bumi ini, semuanya sementara. Tidak ada yang kekal. Jadi kalau kita menghadapi masalah, ingat semua sementara. Kalau kita mendapat kemenangan, kesuksesan, untuk bisa keluar dari segala masalah persoalan, ingat itu pun sementara. Karena besok-besok masih ada lagi masalahnya. Besok-besok masih ada lagi kesusahannya. Karena memang semuanya di bumi ini tidak ada yang kekal. Tapi Tuhan sudah mempersiapkan satu kekekalan di dalam kehidupan orang percaya. Hanya tentu saja kita harus bisa menyelami, tetapi di sini katakan, tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Kurun waktu yang masih dalam proses ini banyak orang tidak dapat tahan.
tidak dapat mengerti. Kenapa? Karena tidak diterangi, diilhami oleh Roh Kudus. Tidak ada pengurapan Allah di dalamnya. Kenapa Rasul Paulus dia dapat mengatakan segala sesuatu aku cakap menanggungnya di dalam dia. Karena ada urapan Allah Roh Kudus memenuhi dia. Sehingga dia tidak kaget ketika harus menderita. Dia tidak kaget ketika dia disanjung setinggi langit. Bahkan dia disanjung seperti dewa. Tapi dia tidak menjadi sombong. Kenapa? Karena dia tahu semua keadaan itu karena ada Allah yang menyertai dia. Haleluya. Sebabnya yang ada sampai saat ini, kita tahu bahwa Tuhan yang sudah memulai, dia akan menyelesaikannya dengan sempurna. Tapi dalam kurun waktu proses dari sampai kesempurnaan itu, ada proses yang harus kita jalani. Jalani saja, ingat, Tuhan punya tujuan yang pasti. Kita ikut. Dan kita mau menyelami, ikut, mengerti kehendak Tuhan. Bagaimana bisa mengerti kehendak Tuhan kalau tidak ada Roh Allah di dalam kita? Yang bisa mengerti, yang bisa menyelami kehendak Tuhan adalah kalau Roh Kudus ada di dalam kita. Roh Kuduslah yang bisa mengerti kehendak Bapa. Roh Kuduslah yang bisa mengerti apa yang Tuhan lakukan itu semuanya akan membawa penyelesaian yang sempurna. Kalau kita tahunya hanya saat ini, di dalam masalah, ya kita tidak akan menikmati keindahan-keindahan yang Tuhan sudah sediakan. Kita hanya melihat hal-hal yang baik, hal yang menyenangkan, hal-hal yang ya katanya kalau ikut Tuhan selalu diberkati dan kesenangan-kesenangan terusnya. Nah, ingat, penyelesaian memerlukan proses. Tapi penyelesaian yang Tuhan sediakan adalah penyelesaian yang sempurna di dalam kekekalan bersama dengan Bapa di sorga. Nah, kita lihat kayaknya di dalam Mazmur pasal yang ke-23 ini adalah cocok sebagaimana seperti perjalanan seorang anak Tuhan yang dalam pimpinan Tuhan. Yang sudah diawali oleh kebaikan Tuhan akan diakhiri juga di dalam kebaikan Tuhan. Tapi dalam prosesnya ada banyak suka duka dia alami. Kita lihat sebagai ya apa yang terjadi, kebanyakan terjadi dalam kehidupan manusia. Mazmur pasal 23 ayat yang pertama, Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Puji Tuhan. Ini janji Tuhan. Tidak akan kekurangan. Kenapa? Ayat yang kedua, Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ada jaminan cukup bagi orang percaya. Ayat yang ketiga, Ia menyegarkan jiwaku, Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Semakin jauh ada pimpinan Tuhan yang harus ditaati. Ia membimbing aku, menuntun aku di jalan yang benar. Jadi bukan hanya dia menyediakan rumput, makanan, berkat, bukan hanya menyegarkan jiwa, tapi dia memimpin di dalam kebenaran. Jadi orang percaya, anak-anak Tuhan bukan berarti kita hanya menikmati sukacita, kesenangan-kesenangan duniawi ini. Tapi ada tuntunan Tuhan untuk kita berbuat benar. Dipimpin di dalam jalan yang benar. Berarti di sesi ini, di bagian ini, kita tidak lagi mau menurut keinginan sendiri. Harus ikut pimpinan Tuhan. Harus ikut jalannya Tuhan. Kalau berkat ayat 1 dan ayat 2 masih mau terus mengikut kita,
diberkati dalam kecukupan, kedamaian, harus ikut ayat yang ketiga, dituntun, dipimpin di dalam kebenaran. Kebenaran apa? Kebenaran firman tentu saja, bukan kebenaran diri sendiri. Berarti apa? Tidak lagi memakai keinginan sendiri, tapi yang diikuti adalah keinginan Tuhan. Dan kalau ikut keinginan Tuhan, berarti tuntunan Tuhan, kemanapun dia tuntun, kita ikut. Nah, ternyata tuntunan Tuhan masuk dalam ayat yang keempat. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Dipimpin oleh Tuhan di jalan yang benar, tapi justru harus melewati lembah kelam, lembah bayang-bayang maut, penderitaan, kesusahan. Nah, orang yang tidak mau ikut pimpinan Tuhan akan segera tinggalkan Tuhan ketika menghadapi kesusahan-kesusahan ini. Orang yang di dalamnya dia tidak mengerti kehendak Tuhan, bahwa Tuhan sedang menuntun dia sampai pada jalan yang kekal dalam kesempurnaan, di dalam penyelesaian yang akan Tuhan kerjakan, tanpa kuasa Allah, tanpa Roh Kudus yang memenuhi orang itu. Dia tidak ngerti, dan di sesi ini banyak orang tinggalkan Tuhan. Itu yang dikatakan Pengkhotbah 3 ayat yang 11. Manusia tidak mengerti, tidak bisa menyelami apa yang Tuhan kerjakan dari awal sampai akhir. Di pertengahan jalan, kalau harus melewati lembah kekelaman, ya lewati. Yang penting adalah Tuhan besertaku. Kalau Anda di padang rumput yang hijau, dalam kemewahan, kesenangan yang berkat melimpah, tapi tidak ada Tuhan, binasa. Tapi kalau kita harus melewati lembah kekelaman, tapi ada Tuhan di sana, ada penyertaan Tuhan, karena dikatakan Tuhan tidak tinggalkan perbuatan tangannya. Ingat Mazmur 138 ayat yang ke-8 yang kita sudah baca tadi. Tuhan akan menyelesaikan. Dia tidak tinggalkan ketika kita harus melewati lembah kelam. Ada tongkat, ada gada yang menghibur. Tongkat itu bicara kekuasaan. Ada kekuasaan Tuhan yang membuat kita terhibur. Bahwa janji Tuhan pasti, dia sebagai raja, tongkat kekuasaannya tidak pernah beralih. Gada sebagai pemukul. Kalau kita tidak lagi di jalan yang benar, karena kan Mazmur 23 ayat yang ketiga katakan kita dituntun di jalan yang benar. Jalan yang benar harus melewati lembah gelap. Tapi kalau di dalam lembah kelam itu ada, kita menyimpang karena tidak tahan, kalau tidak lagi ya mau menurut kehendak Tuhan, ada gada. Gada ini pemukul. Supaya kita dipukul kembali ke jalan yang benar, bukan untuk disiksa. Dipukul bukan untuk disakiti, tapi untuk dikembalikan ke jalan yang benar. Oh haleluya. Begitu baiknya Tuhan. Kasih setianya memang tidak pernah berubah. Dia merancangkan begitu sempurna, supaya apa? Supaya kita tetap ada di jalan yang benar. Akhirnya adalah bersama dengan Tuhan. Ya, kita lihat terus ayatnya. Di dalam ayat yang kelima. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Memang perjalanan hidup kita tidak bebas dari lawan. Musuh. Menurut Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-10-11 katakan, musuh kita, lawan kita adalah roh-roh jahat di udara.
Dan hari-hari ini juga kita sedang menghadapi musuh lawan, yaitu COVID, coronavirus, yang banyak kali melanda banyak manusia. Musuh yang tidak kelihatan. Memang tidak kelihatan. Tapi di hadapan musuh pun Tuhan menjamin. Walaupun karena pandemi, karena PSBB, ada banyak orang mengalami penurunan pendapatan. Ya. Nah, di dalam menyimpang dulu sebelum saya baca ayat yang kita baca ayat yang berikutnya, satu ayat lagi. Tapi kita lihat dulu dalam kitab Nabi Yesaya pasal yang ke-30. Saya ingat di sana ada ayat yang mengatakan dalam ayat yang ke-20, Yesaya pasal 30 ayat yang ke-20, dan walaupun Tuhan memberi kamu roti dan air serba sedikit, namun pengajarmu tidak akan menyembunyikan diri lagi, tetapi matamu akan terus melihat Dia. Karena PSBB, karena pembatasan-pembatasan, banyak orang mengalami penderitaan, banyak orang mengalami pendapatannya menurun, bahkan ada orang kehilangan pekerjaan. Dikatakan walaupun Tuhan memberikan roti, air serba sedikit, mungkin penghasilan kita menjadi sedikit, tapi Tuhan tidak pernah tinggalkan. Tuhan tetap menyertai, itu yang penting. Dalam keadaan bagaimanapun juga, yang penting Tuhan menyertai. Dalam lembah gelap, dalam kesusahan, dalam keadaan yang serba krisis, Tuhan menyertai. Haleluya. Karena apa? Endingnya. Dalam Mazmur pasal 23, ayat yang ke-6, bagian terakhir dikatakan, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Seumur hidup, berarti sampai akhir. Yang itu akhirnya, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Haleluya, haleluya. Inilah sukacitanya mengiring Tuhan. Tuhan yang sudah memulai, Tuhan akan menyelesaikannya. Sampai kapan? Sampai kita diam di dalam rumah Tuhan, Bapa di sorga, sepanjang masa, kekal selama-lamanya. Haleluya. Karena ada kebajikan, ada kemurahan, seumur hidup Tuhan menyertai. Walaupun harus melewati lembah kelam, harus melewati banyak penderitaan, hadapi banyak musuh, pencobaan, roh-roh jahat, virus, dan lain sebagainya, sebagai musuh yang harus kita atasi. Bersama dengan Tuhan, Tuhan tidak tinggalkan kita. Tuhan akan menyelesaikan semuanya sampai sempurna. Haleluya, puji Tuhan. Biar firman Tuhan ini menghiburkan kita semua di dalam masa-masa yang sukar ini. Karena penyertaan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Karena ini kita sedang di dalam proses dari awal yang Tuhan sudah kerjakan sampai akhir penyelesaian yang terus Tuhan akan kerjakan untuk memproses kehidupan kita sampai kita menerima kemuliaan bersama dengan Tuhan selama-lamanya. Haleluya, puji Tuhan, Tuhan memberkati. Kita berdoa buat firman Tuhan yang kita sudah dengar pada saat ini. Bapa di sorga, terima kasih banyak buat kesempatan kami sudah mendengar firman-Mu. Biar Roh Kudus mengurapi kami semua untuk kami mengerti kehendak Tuhan, rencana Tuhan. Engkau yang sudah memulai dalam kehidupan kami yang baik. Engkau juga menyelesaikannya dengan perkara yang baik, bahkan sampai pada kesempurnaan. Supaya kami layak menerima kemuliaan bersama dengan Tuhan di dalam sorga. Walaupun proses yang sedang kami alami mungkin ada banyak penderitaan, ada banyak kesusahan, melewati lembah kelam sekalipun, Tuhan, Engkau tetap ada menyertai kami, karena Engkau tidak pernah tinggalkan kami sebagai
buatan tangan-Mu yang mulia, untuk kami tetap ada di dalam lindungan kasih karunia-Mu. Terima kasih Tuhan, memberkati setiap kami sudah mendengar firman-Mu, damai sejahtera Allah terus menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat yang hidup. Haleluya. Amin.